Perkenalkan, nama saya Yemima Wulandari Simanjuntak dengan NIM 23302050200045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1, perancangan arsitektur 1. Studi literatur. Di sini terdapat TOR dalam rangka mempersiapkan perancangan kampus terpadu Universitas Palangkaraya. Pihak tim perencana kampus menginformasikan ingin membangun fasilitas publik bagi penanda masuk ke kampus Universitas Palangkaraya, maka dibuat rancangan skulptur sebagai pilihan bagian penting dari arsitektur kampus. Mahasiswa merancang pintu gerbang dan bagian elemen kota seperti pendukung keberadaan skulptur. Skulptur kota sebagai penunjuk kawasan dan perlu diperhatikan aspek estetis dan keindahan dan kerapian bangunan kontekstual terhadap lingkungan, dan rencana desain skulptur perlu memperhatikan aspek ruang kota, kelancaran sirkulasi, taman yang dapat mewadahi bagi pejalan kaki, pengguna sepeda, dan pengguna bermotor. Skulptur merupakan bagian kawasan atau lingkungan sebagai penanda bagi masyarakat umum untuk mengenal ikon kampus dan sebagai bagian dari elemen atau pendukung keberadaan kampus. Definisi dari skulptur adalah suatu karya manusia dalam bentuk benda 3 dimensi yang diakui sebagai suatu hasil karya seni. Skulptur berbeda dengan lukisan karena memiliki dimensi ruang dan volume. Lalu, tujuan dari skulptur adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Lalu, fungsinya adalah dalam religi ada sarana beribadah, monumen, media memperingati, seni yaitu untuk estetika, arsitektur yaitu penunjang atau pelengkap konstruksi, dekorasi adalah penghias. Kemudian selanjutnya ada studi preseden. Yang pertama yaitu Tugu Monas. Monumen Nasional merupakan salah satu landmark Jakarta. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat pada masa revolusi kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Monas adalah monumen sejarah sekaligus monumen nasionalisme bangsa Indonesia yang berlokasi dalam Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua Tugu Jogja. Tugu Yogyakarta merupakan salah satu landmark dan objek pariwisata Yogyakarta yang sering dikenal dengan istilah Tugu Pal Putih karena warna cat yang digunakan sejak dulu adalah warna putih. Yang berlokasi perempatan Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Jenderal Sudirman. Lalu yang ketiga ada Bundaran Besar. Bundaran Besar sebagai landmark kota Palangkaraya dengan radius lingkaran dimensi sangat besar, mempunyai 8 penjuru jalan yang mengimplementasikan 8 pulau di Indonesia. Kemudian Bundaran Besar berlokasi di Jalan Yos Sudarso, nomor 2, Palangka, Kecamatan Jekan Raya. Lalu yang ketiga ada data existing dan analisis tapak. Di sini berlokasi dalam Jalan Hendrik Timang yang mempunyai kelebihan dan kekurangan lokasi tapak. Yang pertama, kelebihannya adalah dekat dengan jalan lalu lintas utama. Yang kedua, lokasi masih sangat luas yang dapat memungkinkan pembuatan taman sebagai penunjang lokasi skulptur. Lalu kekurangannya adalah permukaan tanah yang rawa atau tergenang air akibat curah hujan yang tinggi. Lalu yang kedua masih terdapat banyak vegetasi berupa tanaman liar atau pohon liar. Lalu di sini terdapat analisa matahari yang di kawasan sekitar saat tersebut terdapat banyak vegetasi dan lahan kosong yang memungkinkan sinar matahari yang cukup baik. Lalu ada analisa sirkulasi dan aksesibilitas yang kawasan site ini tidak padat. Kemudian analisa angin bisa masuk dari berbagai arah dari kawasan site angin dari arah utara. Kemudian ada analisa hujan, Kota Palangkaraya memiliki intensitas hujan yang tinggi. Kemudian ada analisa kebisingan, sumber kebisingan tertinggi didapat di Jalan Yos Sudarso.
Kemudian di sini ada data lapangan timur, selatan, utara, dan barat. Lalu lembar selanjutnya adalah site plan dan denah. Di sini saya menggambar site plan dengan skala 1:100 yang ada dengan keterangan A. Gedung Merah Putih A, Gedung Merah Putih B, C. Gedung PPIG, D. Lokasi skulptur, E. Gedung FMIPA 2, lalu F. Jalan Hendrik Timang. Kemudian di denah, di sini saya menggambar 2 pendopo dengan 1 kamar mandi, lalu dengan vegetasi. Kemudian lembaran selanjutnya ada alternatif bentuk. Di sini saya menggunakan alternatif 2 sebagai ide konsep saya, dan konsep desain saya memiliki konsep atau analogi. Di sini saya menggunakan kaca pembesar. Mengapa saya menggunakan kaca pembesar? Karena berfungsi untuk memperbesar objek kecil yang dapat mengajarkan kita untuk menghargai keindahan dan kebermaknaan dalam hal-hal sederhana atau tidak tampak sepele. Dengan menggunakan filosofi ini, kita dapat memperbesar pemahaman tentang dunia, pengetahuan, memperkaya pengalaman, perspektif yang luas, dan melihat masalah atau kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menguatkan diri. Lalu di sini ada filosofi warna. Saya menggunakan warna biru untuk melambangkan ketenangan, kestabilan, dan kedalaman. Lalu kedua ada warna merah, menggambarkan energi, keberanian, dan gairah. Lalu ada warna kuning, melambangkan keceriaan, semangat hidup, dan optimisme. Lalu di sini saya juga menggambar perspektif.